Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada dua orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma, kalau masih ingat gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi, dan yang menghadapi dua orang ini, dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma ini, bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama. Seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan? Dan seterusnya, bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini. Ada ciri khas sendiri ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti, tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya, dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam asalnya dari hamba sahaya, seperti Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan, dan yang lebih besar daripada itu hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi. Ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya, melakukan hubungan biologis. Maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak, dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas. Gitu. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya, kafarahnya bebasin budak.
atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan? Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan, ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya, kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan. Semua dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali diinfakkan semua di jalan, atau disedekahkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang, 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita. Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi, karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam. Tapi wanita-wanita yang hidup, yang terlihat dalam kehidupan Zubair bin Awam ada 7, disebutkan dalam sejarah. Ada pada saat beliau meninggal memang 4 orang yang bersama beliau, tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah, saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya. Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan 4 istri, sampai beliau meninggal dengan kondisi meninggalkan 4 orang istrinya. Dan dari wanita-wanita inilah, dari 7 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau, 6 orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang 1, ya, istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini saya tambahkan. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal ya, Zatun Nitaqain, mendapatkan julukan 2 orang yang memiliki, atau 1 orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Garthur ya, di Gua Thur, di Gunung Sur maksud saya, waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah, dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali ya, Abdullah bin Zubair. Dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di dinasti Umayyah itu, tapi yang jelas beliau terkenal sekali, salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki, Urwah, yang ketiga Al-Munzir, yang keempat Asim, yang kelima Al-Muhajir. 5 anak laki-laki dari Asma. Jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya 3 perempuan dari Asma, Khadijah Kubrah, Ummu Hasan dan Aisyah. Jadi 3
perempuan dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As, ya, sahabat juga yang terkenal. Anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam, Amah binti Sa'id yang dikenal dengan Ummu Khalid. Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya Khalid dan Amr, Khalid dan Amr, dan perempuan adalah Habibah, Sauda dan Hindun. 3 anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid. Memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini, istri ketiga, Mus'ab dan Hamzah. Anak perempuannya 1, Ramlah namanya, Ramlah, ya. Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini, ya, masalah adanya beberapa orang istri, kemudian anak-anak beliau. Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama istri dan anak beliau. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab, dan Zainab memiliki 2 orang anak, dua-duanya laki-laki, Ubaidah dan Ja'far. Ubaidah dan Ja'far. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai 1 orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais, dan memiliki atau Allah karuniai anak 1 dan beliau memberikan nama Khadijah Sugra. Tadi dari istri Asma binti Abi Bakar ada Khadijah Kubra, gitu kan? Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil, gitu, istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir dan beliau meninggal, sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat, siapapun yang mau mati syahid, menikahlah dengan Atiqah, gitu. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlintas dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar, ini juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini, ya, perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu, karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9. Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk rincian apakah, sebab saya juga memang pribadi tidak menemukan, ya, yang mana istri beliau janda, yang mana perawan, saya tidak tahu. Karena biasanya tradisi sahabat, kalau ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda, pasti dilamar dan mereka menikah. Dan ada satu hal di sini yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, ya. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali, dan ini yang kadang-kadang masih peka di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami, dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabiat yang menolak poligami. Belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi SAW mendengarkan berita ini, kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media, dan di salah satu ada ustadz yang secara nasional mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami nggak usah ada. Subhanallah, gitu kan. Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita 2, 3, 4. Kalau kalian takut adil, tidak adil, baru 1, gitu.
Sampai Syekh bin Baz mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian satu. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini, dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal, maka pasti para sahabat yang belum mati berlumba-lumba mendatangi rumah mereka sambil mengatakan, wahai Ummu Fulan, kami kalau habis masa iddamu beritahukanlah kepada kami. Saya kembali dulu ke riwayat tadi. Ada orang yang menolak poligami sekarang dengan alasan riwayat ini, mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah di masa Fatimah masih hidup radhiyallahu anha akan menikah dengan anaknya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur, tapi anak perempuannya masuk Islam. Karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu Raja Mekah, orang-orang muslimin mengatakan, orang-orang dari Mekah mengatakan, orang-orang Quraisy, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal, sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam, menunggu titah dari Nabi SAW. Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun, dan riwayat mengatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat satupun sahabat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini. Tidak pernah ada riwayat satupun, saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami. Waktu mendengar bahwasanya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, saya bukan melarang hukum poligami dan saya tidak menahan Ali untuk menikah lagi. Nabi SAW jelaskan, tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki, anak seorang nabi dan anaknya musuh Allah. Gitu kan? Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali, menahan, dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan tidak layak anak seorang Nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur.